Aksi Keemon membelah semburan api Kaido membuat semangat Akazayanan membara. Mampukah mereka merepotkan Kaido atau justru salah satu dari mereka akan menjadi korban dari keganasan seorang kaisar? Selamat datang di Anime Review dan kali ini kita akan membahas seputar manga One Piece 991. Melanjutkan permintaan Drake untuk bergabung bersama aliansi, kali ini akhirnya Luffy memberikan jawabannya. Namun sebelum itu ada beberapa kru topi jerami yang menolak keikutsertaan Drake di dalam aliansi. Kehadiran Drake di panggung utama memang sempat direspon oleh beberapa pihak. Ada yang mempertanyakan kenapa dia menyerang Numbers, dan ada juga yang merasa ada kejanggalan dalam diri Drake. Pada akhirnya semua respon yang diarahkan padanya tidak digubris oleh Drake. Sekarang dia terlihat cukup tenang meskipun tetap menjaga kewaspadaannya. Tak lama kemudian Drake membuka kembali ingatan kecilnya saat mengobrol dengan Koby. Dalam ingatan tersebut, Koby mencoba untuk mendeskripsikan seorang Luffy. Menurutnya ketika Luffy menjadi teman, dia akan terasa begitu dekat. Sebaliknya jika Luffy menjadi musuh, maka dia akan terasa susah untuk dilampaui. Koby juga percaya bahwa Luffy mempunyai kekuatan daya tarik yang membuat lawan ataupun orang yang di sekitarnya menaruh harapan pada Luffy. Begitulah cara Koby membicarakan sifat Luffy kepada Drake dengan sangat antusias. Ingatan tersebut diakhiri dengan ketidaktahuan Drake dengan apa yang dibicarakan oleh Koby. Sampai pada akhirnya sekarang Drake diberi kesempatan untuk bertemu Luffy secara langsung. Mungkin perlahan-lahan Drake pun paham apa maksud dari daya tarik yang ada dalam diri Luffy. Karena pada akhirnya dia sendirilah yang telah merasakannya dengan menjadikan Luffy sebagai harapan setelah aksi penyusupannya gagal. Nah, kemudian setelah mendengar permintaan Drake, akhirnya Luffy memberikan jawaban. Entah jawaban tersebut sudah dipertimbangkan atau belum, yang jelas Luffy sudah merestui permohonan Drake untuk bergabung ke dalam skuad aliansi. Satu yang pasti keduanya sama-sama mengincar Kaido, namun masing-masing dari mereka mempunyai motif berbeda. Sampai saat ini Luffy masih tetap dengan tujuannya untuk membantu membebaskan negeri Wano yang sedang dikuasai oleh Yonko. Dan ini selaras dengan tujuannya untuk mengalahkan semua Yonko. Sementara itu Drake masih menutup rapat alasan dibalik kenapa dirinya ingin mengalahkan Kaido. Ya, seperti biasa keputusan sepihak yang diambil Luffy kembali mendapatkan penolakan dari krunya. Terlihat ada nama Zoro, Franky, dan Jinbe yang mempunyai pendapat berbeda terkait masuknya Drake. Bahkan Zoro benar-benar tak habis pikir dengan keputusan yang diambil Luffy. Dia masih beranggapan bahwa posisi Drake masih sama seperti Hawkins sebagai bawahan Kaido, dan tak segan pula Zoro memperingati Drake untuk tidak mengelabui Luffy sembari mengayunkan pedangnya. Pada dasarnya ketiga kru tersebut tidak sepakat dengan Luffy, sampai-sampai mereka pun sempat menggunjing kaptennya sendiri. Namun apa daya ketika Luffy sudah memutuskan, maka mau tidak mau mereka pada akhirnya harus memahami pilihan tersebut. Perdebatan ini sementara terhenti seiring datangnya Ulti dan Page One. Mereka diam-diam sedang mengamati sosok Luffy yang kemudian mengetahui status Luffy sebagai kapten. Tanpa banyak bicara keduanya langsung mengincar Luffy. Para pemberontak yang mengetahuinya memang sempat berusaha untuk menahan keduanya. Namun sayang mereka bukanlah tandingan kedua Zoan user ini. Baik Ulti dan Page One masing-masing langsung bertransformasi ke wujud Zoannya. Tanpa butuh usaha ekstra mereka berhasil menghancurkan kerumunan pemberontak dan langsung pergi mengincar Luffy. Nah, melihat keduanya mengincar dirinya, Luffy hanya terus berlari tanpa menghiraukan mereka. Sama halnya dengan Sanji yang tidak terpengaruh terlalu parah. Dia cuma sesaat memperhatikan Ulti tanpa ekspresi yang berlebihan. Mungkinkah ini artinya Sanji sudah mulai fokus mengawal Luffy menuju tempat Kaido? Well, sementara itu di tengah-tengah pengejarannya, Page One justru terkena serangan dari si penembak jitu SHP. Dari peristiwa inilah Oda menyisipkan momen kocak. Ulti yang melihat Pai Pai kesayangannya terluka langsung menunjukkan keprihatinannya yang kemudian diikuti dengan wajah kesal mencari tahu siapa pelakunya. Ya, dalang dibalik kejadian ini tak lain adalah Usopp. Dia menyerang Page One dan kemudian bersembunyi di balik Nami. Sementara itu Nami hanya terdiam dengan sikap yang tegak sembari memperhatikannya dari belakang, seolah-olah ingin menunjukkan keberaniannya. Nami pun kesal dengan Usopp dan seketika menempelengnya. Momen lucu ini pun terus berlanjut ketika Nami mulai menunjukkan keberaniannya. Namun begitu alih-alih mempraktekkan perkataannya yang sudah siap untuk maju dan menyerang, dia malah berlari kencang menjauhi Ulti dan Page One.
Sembari berlari, Usopp tak lupa membalas Nami dengan ejekannya. Pada akhirnya perhatian ulti dan Page One ke Luffy sudah teralihkan kepada Usopp dan Nami. Jika kejadian ini terus berlanjut, maka bukan tidak mungkin duo penakut SHP ini akan mendapatkan tugas untuk mengalahkan ulti dan Page One. Kemudian selanjutnya Luffy dan Sanji melanjutkan langkahnya menuju ke tempat Kaido. Sayangnya sebelum sempat menjauh dari sana, mereka sudah dihadang oleh Appo. Ya, Kapten Bajak Laut On Air ini kembali menampakkan diri lagi. Dia terlihat sudah mulai membaik setelah sebelumnya dihajar oleh Kid. Nah, sebelum Appo melancarkan serangan, ternyata Luffy sudah memprediksinya. Sang kapten sedikit melihat masa depan dengan kekuatan Kenbun Haki-nya. Dia kemudian menyuruh Sanji untuk menutup telinganya. Ya, sumber utama dari kekuatan Appo adalah suara. Ketika mereka bisa meredam suara, maka serangan tersebut tidak akan efektif. Meski Appo menyadari bahwa serangannya tidak efektif, namun nyatanya dia justru memanfaatkan para Numbers tersisa. Dia juga sempat mengisahkan sedikit masa lalu para Numbers. Menurutnya ke-10 Numbers tersebut dulu pernah menghancurkan banyak desa. Ironisnya di saat pesta perjamuan ini berlangsung, satu persatu Numbers berhasil ditumbangkan dan sekarang yang terlihat di sana hanya Hacha. Appo juga sudah bertekad untuk menunjukkan seberapa menakutkannya Numbers ketika sedang mengamuk. Tapi sebelum hal ini terjadi, Jinbe sepertinya telah menyadari sesuatu terhadap diri Hacha. Ya, Jinbe sendiri sejatinya tahu betapa menakutkannya para Numbers, tapi hal ini tak dijadikan alasan untuk menghindari Numbers. Justru dia memanfaatkan kejanggalan yang terjadi pada Hacha dengan menyuruh Franky untuk berlari menjauhi tempat tersebut, dan terbukti apa yang dirasakan Jinbe pun terjadi, bahwa Hacha pada akhirnya mengikuti Franky Shogun. Entah di mata Hacha Franky dianggap sebagai mainan atau hal lain. Yang jelas tujuan Jinbe memisahkan Numbers adalah untuk meminimalisir kehancuran yang lebih besar yang bisa berdampak kepada para pemberontak. Pada akhirnya dengan perginya Hacha yang mengejar Franky, menjadikan jalan Luffy untuk ke tempat Kaido semakin terbuka. Ditemani Sanji, sang kapten melanjutkan pergerakannya. Apakah nantinya di tengah jalan mereka akan mendapat hadangan kembali? Semua masih bisa terjadi secara masih ada King yang berpatroli di udara dan para Tobiropo tersisa yang sudah siap menjalankan perintah King untuk menghadang Luffy supaya tidak sampai ke tempat Kaido berada. Well, meninggalkan kisru yang terjadi pada Hacha, Oda mengajak kita untuk kembali berfokus pada ketegangan antara Zoro dan Drake. Sambil terus bertarung, Drake membuka pernyataan bahwa kemenangan aliansi dianggap juga sebagai keuntungan baginya. Hal ini tentu semakin membuat Zoro curiga, mengingat ketidakterbukaan Drake menjadi alasan untuk tidak mempercayainya. Ya, sejauh ini Drake memang masih menutup identitas lainnya sebagai Kapten Sword untuk alasan tertentu. Nah, ketegangan ini pada akhirnya bisa diredam setelah Appo mengalihkan perhatian mereka berdua. Baik Zoro dan Drake secara tidak langsung disatukan dengan kebenciannya terhadap Appo. Sebelum mereka benar-benar bisa menghabisi Appo, masalah baru pun muncul. Kali ini yang hadir adalah seorang komandan divisi. Ya, Queen dengan senjata ciptaannya memberondongi tembakan ke arah pasukan aliansi termasuk Zoro dan Drake. Sebagian besar pasukan pemberontak telah menerima peluru tersebut dan keadaannya semakin memburuk. Nah, peluru inilah yang membuat Drake terperangah karena bisa jadi peluru tersebut sudah terkontaminasi virus mumi yang dulu pernah ditembakkan pada para tahanan di Udon. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa efek dari virus tersebut sangat kuat karena bisa menular. Jika memang itu adalah peluru yang memiliki efek sama seperti saat di Udon, untungnya Chopper sudah menemukan formulanya. Tapi jika itu peluru yang lebih kuat, maka ini akan menjadi masalah baru. Well, berikutnya alur berganti ke bagian akhir. Pertarungan di atas kepala tengkorak sudah menunjukkan perkembangannya. Kali ini sang kaisar turun tangan untuk menyelamatkan anak buahnya. Ya, setelah sabar mengamati duel Jack versus Inu dan Neko, akhirnya Kaido menunjukkan sikap kepemimpinannya. Meskipun selama ini ia terkesan arogan dan berbuat seenaknya pada para prajuritnya, namun perlakuan berbeda ia tunjukkan kepada All Star. Setidaknya inilah yang kita lihat ketika Kaido mengintervensi duel Jack melawan duo Ming. Bagi Kaido, Jack adalah sosok berharga dalam kekaisarannya.
Dialah yang mengangkat Jack sebagai All-Star. Maka dari itu adalah hal yang wajar jika pemimpin harus ikut campur ketika Jack sudah terdesak. Selain itu cukup mengejutkan juga ketika Kaido menganggap ketidakberdayaan Jack bukanlah karena dirinya lemah. Sikap yang ia tunjukkan ini seakan mengaburkan sisi arogan seorang Kaido sebagai seorang pemimpin. Ya, Kaido berusaha bersikap bijaksana dalam mengambil keputusan untuk mengintervensi duel mereka. Kaido percaya bahwa perubahan wujud sulong Inu dan Neko memang sangat kuat sehingga membuat Jack kewalahan. Meski begitu, semua usaha Jack sebelumnya pun mendapat apresiasi dari Kaido. Kini saatnya duel ini diambil alih oleh sang kaisar. Ia kemudian berusaha untuk mengintimidasi para Akazaya dengan mengarahkan Blast Breath-nya kepada mereka. Alih-alih merasa terintimidasi, Akazaya justru bertambah semangat dan bersiap mati membawa Kaido demi tuannya. Ya, apa yang dilakukan Kinemon memang sungguh luar biasa. Ini bukanlah pertama kalinya ia mampu membelah api. Sebelumnya dia pernah menunjukkan aksi ini saat arc Bang Hazard. Nah, sementara itu setelah Kaido gagal mengintimidasi Akazaya, dia terlihat tertegun seakan tak percaya. Inilah akhir dari cerita One Piece 991. Namun yakinlah bahwa kedepannya Kaido akan menunjukkan seberapa menakutkannya kekuatan Kaisar di hadapan Kinemon dan rekan-rekannya. Boleh jadi ketika tiba saatnya Luffy sudah ada di sana, sang kapten diperlihatkan pemandangan yang menyedihkan yang membuatnya semakin marah kepada Kaido. Baiklah, berikutnya mari kita bahas detail-detail menarik yang terjadi sepanjang cerita One Piece 991. Kita mulai dari seberapa besarkah aliansi akan menerima kehadiran sosok Drake. Fakta bahwa Drake sudah keluar dari kekaisaran Kaido membuatnya saat ini tak mempunyai sekutu sampai akhirnya menemukan harapan dalam diri Luffy. Nah, yang menjadi masalah adalah dia masuk namun tidak mau menunjukkan keterbukaannya. Dalam sebuah aliansi, faktor terpenting adalah sikap saling mempercayai satu sama lain. Memang jika kita lihat, Drake sepertinya percaya akan kekuatan Luffy dan aliansinya. Namun, hal ini terkesan dia sedang memanfaatkan keberadaan aliansi demi kepentingannya. Ya, seperti yang ia katakan sebelumnya bahwa jika aliansi menang, maka hal ini sekaligus menjadi keberuntungan baginya. Satu sisi kedua belah pihak disatukan oleh musuh yang sama. Namun seperti yang saya bilang bahwa keduanya mempunyai motif berbeda dalam mengalahkan Kaido. Inilah yang saya kira menjadi masalahnya. Meskipun Luffy pada akhirnya mempercayai Drake, namun apakah pihak aliansi lainnya juga harus satu komando dengan Luffy? Ya, kehadiran Drake memang bisa menambah kekuatan aliansi. Namun jika di akhir perang nanti Drake kembali pada identitasnya sebagai Kapten Sword, maka Luffy dan aliansi pun akan dirugikan. Lain halnya jika Drake mencoba terbuka pada aliansi dan membuka identitasnya kepada mereka. Boleh jadi akan tercipta win-win solution sebagaimana ketika Luffy, Law, dan Smoker bekerja sama untuk menangkap Caesar. Bagaimanapun juga dunia bajak laut penuh dengan intrik dan pengkhianatan. Maka wajib untuk saling mewaspadai jika harus menciptakan sebuah aliansi. Ya, kita bisa berharap jika kedepannya aliansi ini bisa saling menguntungkan tanpa melemahkan pihak lain. Seperti saat dulu Luffy beraliansi dengan supernova lainnya yaitu BG. Baiklah, berikutnya kita bahas terkait perkembangan duel yang sudah terjadi sampai saat ini. Kita tahu sebelumnya Oda selalu men-skip duel-duel yang terjadi di Onigashima. Namun jika kita melihat proses yang terjadi pada alur-alur sebelumnya ketika kru topi jerami sudah berkumpul di satu titik yang sama dan kemudian berpisah kembali, maka dari sinilah perkembangan duel antar tokoh akan semakin mengerucut. Mungkin salah satu yang terlihat adalah Nami dan Usopp yang kemungkinan akan menerima perlawanan berat dari Ulti dan Page One. Saya kira keduanya memang perlu membuktikan diri bahwa mereka layak untuk melawan para elit di kubu musuh. Kita tidak harus melihat seberapa lemahnya Nami dan Usopp, namun yang harus kita lihat adalah seberapa besar tekad mereka untuk membantu Luffy mencapai impiannya, yang artinya lawan siapapun yang harus mereka hadapi di dunia baru, maka mereka harus sudah siap. Ya, saya kira ada faktor luck yang tinggi dari keduanya untuk memenangkan duel ini seandainya benar-benar terjadi. Nah, selanjutnya mungkin Sanji juga akan terlihat siapa lawannya.
Ya, ketika dia pergi bersama Luffy, sudah pasti mereka akan dikejar dan diincar oleh musuh sesuai dengan instruksi King bahwa sekutu musuh harus bisa menghadang Luffy agar tidak sampai ke tempat Kaido. Hal ini mengindikasikan bahwa keduanya akan terpisah. Mungkin Sanji yang nantinya harus melawan musuh yang mencoba menghadang perjalanan Luffy menuju kepala tengkorak. Masih ada nama-nama Tobiropo tersisa yang berpotensi menghadang mereka. Atau jangan-jangan justru King lah yang menjadi tembok terakhir yang menghadang, yang sekaligus mewajibkan Sanji menahannya supaya memuluskan perjalanan Luffy. Nah, kemudian yang cukup menarik lagi adalah situasi yang melibatkan Zoro, Drake, dan Queen. Apakah Oda akan membuat panggung bagi ketiganya, atau justru Zoro dan Drake akan disibukkan terlebih dahulu oleh Appo? Ya, saat ini Appo memang menjadi tokoh yang bounty-nya lebih besar daripada Zoro dan Drake. Namun saya kira dia bukan lawan yang cocok bagi mereka. Katakanlah jika nantinya Appo akan merusuh atau mengganggu Zoro dan Drake, maka salah satu dari mereka yang kemungkinannya akan meladeni Appo, dan satu lagi mungkin akan menghadapi Queen. Nah, bagaimanapun juga Oda sudah memperlihatkan kekalahan salah satu All-Star di chapter 991 ini. Maka bukan tidak mungkin kedepannya beliau akan memberikan kekalahan lagi bagi All-Star tersisa. Nah, pertanyaannya, apakah Zoro layak untuk menjadi lawan Queen? Tentu jika ini terjadi, maka tak sedikit pula yang kurang setuju. Banyak dari fans mengharapkan bahwa Zoro harus menghadapi King. Namun sampai sejauh ini belum ada clue yang mengarah pada terjadinya duel ini. Katakanlah jika duel Zoro dan Queen akan didasari pada sifat ketidakakuran terhadap rival yang terjadi di kehidupan masing-masing. Dengan kata lain, ketika Zoro melihat Queen, maka ini mengingatkan dia pada Sanji. Begitupun sebaliknya ketika Queen melihat Zoro, maka dia seperti melihat King. Keduanya sama-sama mempunyai rasa tidak ingin mengalah pada rivalnya masing-masing. Atau apakah ini akan menjadi sebuah duel yang cluenya ada pada angka bounty masing-masing tokoh? Ya, seperti yang kita tahu, saat ini Zoro mempunyai harga buronan sebesar 320 juta berry, sedangkan Queen mempunyai nilai sebesar 1.320 juta berry. Ini artinya ada kesamaan di angka 320. Well, siapapun itu, saya kira ini sudah saatnya bagi kru SHP untuk menantang lawan-lawan yang kuat dari elit Yonko. Luffy sudah pernah mengalahkan komandan divisi, maka ini artinya kru lain harus diberi kesempatan untuk melawan tokoh dengan level komandan divisi. Aneh rasanya jika semua lawan berat harus diatasi oleh Luffy seorang. Baiklah, saya kira itulah pembahasan One Piece chapter 991. Seperti biasa, jika ada kesalahan mohon dikoreksi, dan apabila teman-teman ingin menambahkan, silakan tuangkan opininya di kolom komentar. Mari berdiskusi. Cheers!